Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko dan Putra Bengkla. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini sekalian saya akan menjawab pertanyaan Mas Edi Channel. Bertanya teman-teman tentang apakah ada bibit khusus untuk membuat bonsai kelapa ataukah seperti apa bahan bonsai kelapa itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Mas Edi Channel. Untuk membuat bonsai kelapa teman-teman, kita tidak memerlukan bibit khusus ataupun bibit spesial untuk membuat bonsai kelapa ya teman-teman ya. Semua jenis kelapa teman-teman itu bisa kita bonsai, itu hanya tergantung cara penyayatan kita teman-teman ya, cara kita memodifikasi pertumbuhannya. Karena membuat bonsai ini teman-teman intinya hanya memodifikasi pertumbuhan kelapa ini. Jadi semua bibit bonsai bibit kelapa teman-teman itu bisa dibonsai, tidak terkecuali teman-teman bonsai bibit kelapa sayur. Dan kelapa sayur juga mempunyai bermacam jenis teman-teman ya, berbanyak jenis kelapa sayur. Ada kelapa gading juga mempunyai banyak jenis teman-teman ya. Bahkan jika ada, saya mendapatkan kelapa pandan wangi itu teman-teman yang dari Thailand, katanya dari pandan wangi itu cepat berbuah teman ya. Hanya bibit kelapa tersebut lumayan cukup mahal, jadi saya tidak punya kelapa pandan wangi. Ini pohon kelapa sayur teman-teman, namun saya tidak tahu pasti jenisnya ini apa. Dia ke sabutnya kecil namun tempurungnya besar teman-teman ya. Dan ini kelepahnya terlihat seperti kelapa coklat. Nah, ini saya tanam teman-teman. Saat mendapatkannya itu berdaun 3, dua kembang dan 1 kuncup. Ini sudah berjalan sekitar 13 ataupun 14 bulan ya teman-teman ya. Dan saya memprogramnya semilos. Ini saya memprogram semilos untuk memprogram batang teman-teman ya. Teman-teman, ini bisa kita lihat ini batangnya teman-teman, dekatkan Kak. Ini sudah hampir 13 bulan teman-teman ya, dari tunas 2 daun. Inilah teman-teman, kita membuat bonsai kelapa itu bukan tergantung bibitnya teman-teman ya, tapi tergantung cara penanganan kita teman-teman. Cara program kita, hasilnya tergantung pada program kita teman-teman ya. Kita memprogram tunas kelapa seperti apa, hasilnya akan tergantung program kita teman-teman. Ini saya program teman memperbesar batang. Teman bisa lihat ini bonsai kelapa saya tanam langsung di media tanah teman-teman. Dan saya membiarkan daunnya rimbun, namun tetap mengontrol pertumbuhan daunnya dengan cara sayat ekstrim teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman. Sayat ekstrim itu teman-teman bukan hanya untuk mengkerdilkan daun teman-teman ya. Jika hanya untuk kerdil daun teman-teman, itu bisa dilakukan tebas ekstrim, namun hasilnya menurut saya tidak bagus teman-teman ya. Karena tebas ekstrim hanya akan bisa mengkerdilkan daun dan mengecilkan daun teman-teman, memendekkan pelepah. Namun sayat ekstrim ini teman, dia bisa mengecilkan daun, tergantung program kita teman-teman ya. Yang jelas program sayat ekstrim ini teman-teman, dia tidak akan berisiko bonggol itu kecil. Sayat ekstrim membuat bonggol kita bisa besar teman-teman ya, dengan kita merimbunkannya. Sayat ekstrim teman-teman itu bisa merimbunkan daun pelepah kita, membuatnya mekar. Sayat ekstrim tidak membuat bonggol ini menciut teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini sayat ekstrim itu teman-teman bukan hanya untuk mengkerdilkan daun. Jika mengkerdilkan daun teman-teman, itu
bisa dengan tebas ekstrem, namun hasilnya tidak seperti ini teman-teman ya. Inilah sayat ekstrem teman-teman. Bahkan dengan sayat ekstrem kita masih bisa memprogram batangnya teman-teman. Ini cukup besar teman-teman untuk usia tunas kelapa yang kita tanam dari dini teman-teman. Ini baru berjalan sekitar 13 bulan, namun pelepahnya subur. Ini pelepahnya tebal teman-teman. Nah, ini kelapa sayur teman-teman ya. Ini kelapa teman-teman, kelapa sayur ini jarang diminati para pebonsai karena ini teman-teman cukup sulit menjinakkannya teman ya. Apalagi jenis kelapa sayur wulung teman, kelapa sayur kelapa obat itu teman-teman. Nah, itu sangat sulit dijinakkan teman ya. Namun saya terpesona dengan bonsai kelapa sayur, bahan bibit kelapa sayur teman, karena hasilnya daun itu kokoh, tebal, kuat teman-teman. Nah, inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim tidak hanya untuk mengkerdilkan daun teman-teman. Semua program di bonsai kelapa ini hanya dengan sayat ekstrim teman-teman. Teman-teman, ini kita membuatnya mirip dengan pohon kelapa ya teman-teman ya. Ini masih mirip dengan tunas kelapa teman-teman ya. Ini masih tunas kelapa yang masih belajar pecah daun. Oke teman-teman, saya tunjukkan ini jenis kelapa, bibit kelapa gading oren teman-teman ya. Ini gading oren beberapa waktu lalu sudah sangat rimbun hingga 13 daun seperti ini teman-teman. Namun karena rusak sudah saya pruning, dan ini hasilnya teman-teman. Hasil sayat ekstrim itu teman, pelepah mekar, daun bisa terkontrol, dan dia bonggolnya tidak menciut, ini malah membesar teman-teman ya. Bisa teman lihat, ini awalnya pangkalnya kecil, dan ini saat saya rimbunkan dan sudah saya pruning. Ini alhasil teman-teman, bonggol ini membesar teman-teman ya. Ini hasil sayat ekstrim teman-teman, tidak membuat bonggol itu menciut, bahkan dia membuat bonggol itu bisa besar karena dengan sayat ekstrim kita bisa merimbunkannya teman-teman ya. Ini akan kembali saya rimbunkan. Bus patah pisangnya teman-teman, karena ini sudah mengering nih teman. Ini kita ambil lagi pelepah dalamnya teman-teman agar bisa lebih mekar. Nah, dan ini teman, ini akan berbelok teman-teman, jangan kita paksa dulu. Nah, ini tapi sedikit aja kita buang teman-teman. Nah, segini dulu teman-teman. Oke, kita sambung pada perawatan berikutnya. Inilah alhasil sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim tidak hanya tentang daun kerdil teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, sayat ekstrim itu tidak hanya tentang daun kerdil teman-teman, namun kita bisa membesarkan bonggol dengan hasil sayat ekstrim. Kita bisa merimbunkannya. Ini sudah saya pruning juga 3 daun karena sudah terserang hama kutu putih terlalu parah teman-teman ya, makanya saya pruning. Ini masih tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 teman-teman ya. 10 11 mungkin dengan tunas terbarunya teman-teman ya. Nah, inilah hasil sayat ekstrim teman-teman ya, bukan tebas ekstrim. Jika hasil tebas ekstrim teman-teman itu
hanya bisa membuat pelepah pendek dan daun kerdil, namun tidak bisa membesarkan bonggol seperti ini teman-teman. Tidak bisa membuat mekar karena pasca tebas ekstrim, jika tidak dilakukan sayat ekstrim, itu tetap juga daunnya akan kembali membesar teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini kelapa sayur teman-teman. Ini juga kelapa sayur teman-teman. Menjawab pertanyaan rekan kita Mas Edi Channel, itu semua jenis kelapa bisa kita bonsai. Apapun jenis kelapa teman-teman, selagi dia kelapa itu insya Allah bisa kita bonsai teman-teman ya. Hasilnya hanya tergantung pada kreasi kita teman-teman, tergantung dengan modifikasi kita. Kita ingin membuatnya seperti apa bisa teman-teman. Kita membuatnya kerdil, daun pendek, pelepah pendek, hanya 2-3 daun bisa. Namun karena pohon kelapa ini aslinya habitatnya rimbun teman-teman, makanya kita melakukan sayat ekstrim agar bisa merimbunkan tunas kelapa ini, sementara bonggol tetap bertumbuh besar, akar tetap sehat, dan daun tetap mekar dan rimbun teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya. Sampai di sini dulu, ditunggu dukungannya, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.